قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه والتدريب فصلا وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولدا فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين ثم يخير بين الأبوين فأيهما سلم إليهم. شرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والحدود الزوجية، فإن اختل منها شرط سقطت. باب tentang pengasuhan. Pengasuhan. Pembahasan hak. Ini yang menurut apabila seorang suami menceraikan istrinya secara umum. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dan keduanya mempunyai anak, apabila suami istri bercerai yang keduanya mempunyai anak, yang keduanya mempunyai anak. Anaknya maksudnya ini, anaknya berdua kan anak dewean. Kalau misalnya nikahi janda kan punya anak. Ini anak dia hasil kedua. Maka istri yang paling berhak untuk mengasuhnya. Maka istri yang paling berhak untuk mengasuhnya. Maka istri yang paling berhak untuk mengasuhnya sampai anak berusia 7 tahun. Sampai usia anak 7 tahun. Lalu diberikanlah pilihan antara kedua orang tuanya. Diberikan pilihan pada anak antara kedua orang tuanya. Pilih yang mana? Nak tinggal sama ibu atau sama bapa. Siapapun yang dipilih oleh anak maka diserahkan kepadanya. Siapapun yang dipilih oleh anak maka diserahkan padanya. Apabila seorang suami istri itu bercerai secara umumnya bercerai, bisa karena yang lain, karena meninggal salah satunya, mana berebutnya sama siapa nih? Sama keluarganya. Hasuh ini kalau seandainya cekcok, ini kalau seandainya cekcok, ini pengen, yang ini pengen ngasuhnya, yang ini pengen ngasuhnya, pihak sini pengen ngasuhnya. Nah baru ini keluar ilmu ini. Kalau seandainya tidak kate cekcok, kate yang apa berebutnya, cuma ada si kok telah ngebutnya, sudah biarlah dia. Ibunya dia galak ngasuhnya misalnya, bapaknya yang galak ngasuhnya, sudah bapaknya yang ngasuh.
Atau tidak galak kalau dua-duanya, neneknya yang galak ngasuhnya, sudah neneknya yang ngasuh. Atau tidak galak-galaknya, kakeknya yang galak ngasuhnya, sudah kakaknya yang ngasuhnya. Ada apa? Urutan-urutan yang ngasuhnya kalau seandainya cekcok. Apa kalau seandainya apa? Bahasanya selain cekcok apa? Berselisih, berebut. Berebut bahasa apa ini? Pengen ngasuh kalau apa namanya? Berebut, berebut hak asuh. Istilahnya sudah, yang itulah istilahnya macam mana? Pakailah dewe bahasanya. Apabila biasanya terjadi adalah karena apa? Bercerai. Bercerai, punya anak, masih kecil anaknya. Kalau anaknya udah besar, tak perlu. Siapa nak ngasuh? Dah besar dia asuh, bujang sandai. Tak perlu dia asuh. Kalau ini nak diasuh, nak dimandikan, kemudian nak di apa? Kalau seandainya sakit, nak dirawat, kemudian minumnya, makannya tu nak dikejumkan, ngurusnya, pakaiannya, nak diurus. Ini namanya ngasuh anak. Yang paling berhak itu ibu. Yang paling berhak itu adalah ibu. Kemudian siapa? Ibunya ibu. Ibunya ibu. Kemudian ibunya ibu. Nenek. Tapi dari ibu. Ibunya ibu itu nenek, dari ibu. Itu yang paling berhak, nomor satu. Pertamanya itu ibu. Kedua ibunya ibu. Paling berhak untuk mengasuh. Ketika berselisih, pengen kalau nak ngasuhnya antara ibu sama bapak berselisih, maka yang dimenangkan adalah ibunya. Biarkan anak tersebut sama ibunya sampai berapa lama? Sampai anaknya berumur 7 tahun atau anaknya sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa makan dewek, sudah bisa mandi dewek, sudah bisa bercebok dewek. Itu apa namanya? Tamyiz. Ini berhak seorang ibu untuk mengasuhnya. Jadi bapak kalah ini kalau dalam perebutan. Kalah dalam perebutan merebut hak asuh ini. Dimenangkan ibu, dimenangkan nenek kalau bapak. Kemudian setelahnya itu baru bapak. Urutannya ibu, ibunya ibu, bapak, kakek, bapaknya bapak. Makanya Nabi SAW itu siapa yang ngasuhnya? Ibunya. Setelah ibunya meninggal, kakeknya, bapaknya bapak. Ibunya ibu ada adik lagi. Yang ngasuhnya adalah Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Ada adik lagi, pamannya. Kakek itu urutannya bukan bukan urutan cerita, bukan kakek. Hak asuh tadi. Jadi hak yang untuk mengasuhnya, mendidiknya, itu hak asuhnya tuh dididik anak tadi. Kemudian untuk ongkos makannya, ongkos bajunya, ongkosnya lah ongkos kehidupannya itu siapa yang wajib menafkahinya? Kalau seandainya dia ada bapak yang wajib nafkahi. Maka hak asuhnya itu misalnya ibu, yang nafkahinya bapak. Kewajiban seorang bapak untuk menafkahi anak, wajib itu.
nafkahinya itu bapaknya yang wajib menafkahinya. Wa yahaku bihadhihi ila sab'i sinin. Kemudian ketika umur 7 tahun, 7 tahun suruh milih antara anak sama ibu sama bapak. Nak tinggal mana? Tinggal sama ibu apa tinggal sama bapak? Uji anaknya tinggal sama bapak sudah. Harus terima. Diserahkan kepada siapa yang dipilih oleh anak tersebut. Ketika anak tadi sudah umur tamyiz, Dah umur tamyiz, baik dia umur tamyiz umur 6 tahun atau 7 tahun, yang penting tamyiznya. 7 tahun itu dimbek karena seringnya anak itu berumur 7 tahun baru sudah tamyiz. Yang tamyiznya itu umur 7 tahun seringnya. Nah, dalam masa pengasuhan ibu tadi, tak boleh dilarang bapaknya untuk menjenguk anaknya, tak boleh dilarang. Kalau bawa tak boleh, kalau menjenguknya boleh, dan tak boleh dibawa lagi, pergi tak ngomong-ngomong lagi tak boleh. Maksudnya pergi pindah rumah tak ngomong-ngomong lagi itu tak boleh. Tak boleh memisahkan anak itu sama orang tua itu tak boleh. Biarkan anak itu hidup di bawah didikan orang tuanya, karena orang tuanya yang berhak untuk mendidik jadi apa anak ini. Jadi ketika sampai umur 7 tahun, jadi itu makanya diperbolehkan bapak untuk nengok anak tadi, datang boleh. Kenapa? Karena ketika waktu milih, ya pacak milih antara ibu atau bapak ada. Tapi kalau seandainya bapak tak diperbolehkan, ketika umur 7 tahun milih siapa? Jelaslah milih ibunya, karena dia hidup sama ibu terus, tak pernah nengok bapaknya. Sekali nengok langsung nak milih, tinggal sama bapaknya apa tinggal sama ibunya? Mana tahu kasih sayang bapaknya anaknya. Kalau seandainya waktu pengasuhan tu diberikan datang, diinjakkan, tahu jadi anak tu bapak ni kasih, ketemu tadi macam mana cara bapak tu nemui anak tadi itu, sehingga akhirnya kalau ada milih akal ini sejajar, tidak berat sebelah. Kalau tidak diperbolehkan, pas milih lagi, jelaslah anak pasti milih sama yang dia biasa tinggal sama ibunya. Syarat, cuma mengasuh itu ada syaratnya tapi mengasuh ada syaratnya. Syarat mengasuh itu ada 7. Pertama, berakal. Yang ngasuh harus berakal. Kalau seandainya yang ngasuhnya tidak berakal, tak boleh, tak kata hak. Gila misalnya, tak kata hak, tak salah berebut, langsung ditunjukkan baik, menang pasti. Dimenangkan yang warasnya antara kedua orang tua tadi. Walaupun misalnya, walaupun salah satunya galak ngilo-ngilo, tidak gilo tapi galak ngilo-ngilo, tidak ditunjukkan. Ini lagi 2 hari ke ngilo ke. Dalam seminggu tu ada ngilonya ke. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Tidak ada diperbolehkan untuk mengasuh. Kemudian al-hurriyah, merdeka. Yang kedua, merdeka. Syarat mengasuh, syarat hak asuh itu ada 7. 1, berakal. 2, merdeka, bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya tak boleh. Nah, ini tak ketik dalam zaman kita ni. Waddin, agama, harus sama agamanya Islam. Kalau seandainya berpisah suami istri karena agamanya, si istri agamanya misal kafirah, maka yang berhak adalah bapak suami yang masih muslim yang mengasuhnya. Agama
Yang muslim lebih berhak untuk mengasuhnya. Wal iffah. Iffah, apa bahasa kita iffah ini? Orang yang menjaga dirinya wibawa, ya kalau bahasa kita ya. Menjaga diri dari sesuatu yang haram dan yang tidak terpuji. Apa? Berwibawa, Nah, dia ni dak makannya dak basing-basing wong ni. Dan begawe apa, melakukan suatu perbuatan tidak ngelolong-lolong. Gawe itu terpuji. Dak kata dia tu nyerit-nyerit. Kau dak ini gila ni. Misalkan dia omongi wong, akhirnya dak terpuji kan? Ya kan? Nah ini iffah. Apa bahasanya tak tahu kalau bahasa kita ni. Ada sebutannya? Orang yang menjaga dari apa, menjaga diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, melakukan yang haram, tidak berzina, tidak maling, kemudian tidak juga melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ada tak bahasa kita? Menjaga kehormatan, orang apa, bentuk katonya apa? Satu kata misalnya apa? Kata misal seperti berwibawa, itu atau macam mana? Kata ya. Orang yang terhormat, terhormat, yang menjaga dirinya dari melakukan sesuatu yang diharamkan dan menjaga dirinya dari melakukan yang tidak terpuji. Ya kaget suruhnya anak minta-minta kan. Ini kan tidak terpuji. Tidak berhak dia untuk mengasuh. Mengapa? Tidak iffah, tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya. Kemudian wal amanah, dan amanat. Amanah. Amanah, orang yang amanah. Sebut amanah adalah tidak khianat. Amanah lawannya tidak khianat. Allah alam, ini belum mana bacanya. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, al-iqamah. Iqamah itu menetap di tempatnya. Menetap, suami istri itu menetap di satu tempat. Suami istri tersebut menetap di satu daerah. Tempat itu satu kota aja, satu daerah. Apabila ini hak asuh, ini syarat hak ngasuhnya. Apabila tidak misalnya tidak menetap di suatu tempat, tidak sama antara suami sama istri, tempatnya beda. Di mana misalnya di Palembang istrinya, suami di Jakarta, maka yang berhak adalah bapaknya. Dia boleh ngasuh kalau sama tinggalnya di tempat suami itu sama. Yang berhak ngasuh itu di tempat bapaknya, tempat ayah si anak. Berada di tempat ayah si anak. Kalau tidak, maka yang berhak adalah bapaknya. Kalau tidak sama setempat, yang berhak adalah bapaknya. Ngapa ini? Karena yang ditanya ni pasti bapaknya. Anak siapa ni? Anak siapa? Tak mungkin ditanya
itu tuh ibunya. Tidak mungkin. Anak itu boleh beda kata boleh beda kata bapak, tapi tidak mungkin dia kata ibu. Percaya dah? Dia ni kata ibunya ni lahir dari mana? Walaupun tidak ada pernikahan, wadah tu sikap itulah. Wadah anak tu ya perut ibu itulah. Kata lagi, bapak ada kemungkinan perut anak tu? Tak mungkin. Jadi perut anak tu. Perut untuk anak tu. Tak mungkin. Ya, tak mungkinlah istilahnya. Ini misal bidan tu kalau nanya, ini pasti bapaknya siapa ni kan? Bapaknya siapa ni? Pasti kan? Tak mungkin ini anak ibunya siapa? Ya ini yang lahirnya lah. Kan waktu saat melahirkan tak mungkin. Tak kata ibu itu tak mungkin. Sehingga kalau seandainya anak ini tinggal di mana misalnya sama bapaknya di luar kota ibunya, dia ni kata ibunya, tak mungkin. Ibunya mana tak tahu ibunya. Yang mana ibunya tak tahu. Mungkin tak kata ni. No lahir dari mana? Dari tanah apa muncul? Pasti ada dari ibunya. Cuma kalau seandainya bapaknya, nah yang mana ni bapaknya? Apa ada apa tak kata bapaknya ni? Nah siapa yang bisa diterima omongannya bahwa dia ni ada bapaknya si fulan? Siapa yang bisa diterima? Bapaknya dewek. Anak aku ni, dia terima. Ini anak itu diterima. Kalau lain lagi, aku ngaku bukan bapaknya, diakui bapaknya. Mal'un itu ya. Mal'un menisbatkan seorang anak atau menisbatkan kepada bukan bapak itu mal'un, terlaknat, tak boleh. Ini apa? Makanya ketika anak tadi suami istri tadi ada di kota lain, suami di kota lain, istri kota lain juga, bukan kota dengan bapaknya, maka yang berhak mengasuh adalah bapaknya. Bapaknya yang ngasuhnya berhak, yang berhak ngasuh adalah bapaknya. Walaupun masih kecil anaknya tadi, walaupun masih kecil, masih nyusu misalnya, walaupun yang berhak kalau ini tadi ini kalau apa? Kalau berselisih berebut. Kalau tidak berebut sudah, siapa yang hendaknya? Yang berhak ngasuh tadi, yang boleh ngasuhnya. Cuma ini kalau seandainya di negara kita pemerintahan, kalau seandainya tidak ada sesuai dengan yang di syariat, yaitu yang berlakunya. Untuk kita ya jalankan yang syariat. Kalau untuk kita jalankan yang syariat. Ada wong dua laki bini cekcok, ya kan? Akhirnya bininya pindahlah ke kampung dia misalnya. Waktu dulu laki bini di mana misalnya Jakarta, kampung bini di mana? Di Lampung. Seandainya kan, cekcok akhirnya, berpisah, cerai, bini balik ke Lampung. Maka tak boleh dia bawa anak si suami tadi, anaknya apa? Suami, anak dia berdua tadi, tak boleh kalau seandainya si suami menginginkan asuhnya tadi, tak boleh nih. Harus diberikan kepada yang berhak mengasuhnya, yaitu bapaknya tadi. Itu yang ke-6. Yang ke-7, khulu min zaujin, kosong dari suami, kosong dari suami. Apabila istri, kalau suami tidak mungkin bersuami lagi. Suami bersuami mungkin, pasti ini istri ini. Apabila istri bersuami lagi, maka tidak berhak untuk mengasuh anak, kecuali kalau seandainya masih kerabat daripada anak tersebut. Seperti siapa misalnya? Suami
kawin lagi seandainya sama suami, istri nikah lagi sama kakaknya, kakak suami atau adik suami atau paman suami atau ponakan suami, masih berhak nikah, masih berhak mengasuhnya, masih ada kerabat dengan suami. Kalau sama yang lain, maka yang berhak ngasuhnya adalah suaminya. Fa'in qalla syartun minha saqatat. Maka jika salah satu syaratnya itu hilang, salah satu hilang, entah itu gila, entah itu hamba sahaya dia, entah itu agamanya beda, kafir dia, maka tidak boleh mengasuh, gugur hak asuhnya, maka gugur hak asuhnya. Kemudian syarat tadi itu, walaupun misalnya jangan kita bayangkan hak asuh tadi yang syarat-syarat tadi pas saat berselisihnya, walaupun sudah selesai berselisihnya, kemudian terjadi misalnya nih, ngasuh anak ini dari anaknya umur 2 bulan, berebut ngasuh anak antara bapak sama ibu, dimenangkan ibu yang ngasuhnya. 2 tahun sudah berlalu, gila ibunya, maka hak asuh pindah ke bapak. Kalau seandainya bapaknya pengen, ibunya tak pengen, misal kan neneknya tak pengen, pindah ke bapak. Jadi kalau seandainya syarat tadi tidak terpenuhi atau terjadi di dalam pengasuhan dan si anak belum baligh, belum tamyiz, maka pindah pada wong yang yang berebut tadi, pindah, ibunya seakan-akan tidak ada. Jadi yang akhirnya yang cekcok misalnya siapa yang didulukan, siapa urutannya adalah ibunya ibu, urutannya nih, urutannya ibu, kemudian ibunya ibu, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, dulu kan ibunya bapak dan kemudian kakek. Salah tadi tadi habis bapak langsung kakek, ibunya dulu, ibunya bapak, kemudian kakek, kemudian ibunya kakek. Ibunya kakek. Tadi ulang lagi ibu pertama, ibunya ibu, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian kakek, kemudian ibunya kakek, bukan ibunya bapak, ibunya kakek. Kemudian saudara sekandung, kemudian saudara sebapak, urutannya nih, kemudian saudara seibu, duluan kemudian saudari ibu, saudari ibu, kemudian putri saudari
putri saudari. Putri saudari. Kemudian putra saudara. Nah, yang situ be dulu. Panjangin oke. Nah, tidak sampai cak itu juga kan. Sampai apa? Ponaan berebut juga kan. Nah, itu kan ada dari apa? Dari arah ibu dan arah bapak kan? Ya, ada kan? Ada keluarga bapak, ada keluarga ibu situ kan? Nah, kalau seandainya berebut, berebut hadana, berebut hak asuh, itu yang didulukan urutan tadi. Kemudian setelahnya itu milih, kan umur 7 tahun tamyiz, milih. Nah, milih mana dia? Nak tinggal sama keluarga ibu atau keluarga bapak? Kalau seandainya kepengen galau. Kalau tidak kepengen, jangan enjoy. Jangan ditunjukkan. Kalau pengen galau nak tinggal, biarlah sama aku be, ya biarlah sama aku, yang ini, biarlah. Nah, maka ini ada aturannya, baru metu aturan ini. Mana yang suruh balik? Misal baik kan? Situ kan ada ibu dan ibunya ibu. Dan kalau ibunya ibu, dimenangkan ibu ini kan. Nah, kalau seandainya ibunya gila misalkan, seandainya baik, seandainya atau mati. Nah, yang pengen ngasuhnya siapa? Neneknya tadi, ibunya. Berebut sama bapaknya. Kalau untuk ngasuhnya dimenangkan siapa? Dimenangkan ibunya ibu. Kemudian setelah dia tamyiz, suruh milih sama bapaknya tadi atau sama kakeknya misal banyak jauh nih kan. Kan kalau hak asuhnya menang ibunya ibu, jauh bapak lagi kalah. Ya kan? Ibunya apa? Ya, bapaknya ya misalnya ya, bapaknya lagi kalah, ibunya bapak lagi kalah juga, ya kan, sama jad itu kan, kakek tadi kan. Nah, seandainya ini berebut kakeknya nak ngasuh, ya, ini bapaknya tak kate, ibu bapaknya juga tak kate, yang ada kakeknya. Nah, berebut sama neneknya. Kalau untuk ngasuh dimenangkan neneknya, ibunya ibu. Tapi kalau untuk setelahnya umur 7 tahun nak sama siapa, itu pilihan si anak. Pilihan si anak. Anak nak tinggal sama siapa, diserahkan kepada siapa yang dipengenkan oleh anaknya tadi. Itu tertib apa cara pengasuhan dalam Islam. Kalau seandainya dalam pengasuhan, tadi misalnya pengasuhan ibunya, kemudian bapaknya berangkat. Kalau berangkat balik lagi, tidak. Kalau berangkat pindah. Kalau berangkat pindah nian memang, pindah ke kota lain, maka itu diambil oleh bapaknya. Walaupun diam-diam ambilnya. Walaupun diam-diam, tidak boleh. Emaknya yang berlari diam-diam. Kalau emaknya nak berlari, serahkan sama bapaknya. Aku nak berangkat ni, pindah kota ni. Pindah kota mana? Misal Jakarta sana. Sudah, aku juga melok ke Jakarta juga. Seandainya sudah melok, boleh masih berhak sama ibunya. Kalau seandainya pindah sama pindah. Kalau seandainya tidak, maka diberikan kepada bapaknya. Karena ini anak dinisbatkan kepada bapaknya, tak boleh dipisahkan sama bapaknya. Nah, itulah babul hadanah, bab hak asuh di dalam
Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita nih yang tidak macam ini, alhamdulillah, tidak ada terkena apa istilahnya, apa istilah bahasa broken home. Tidak kena broken home. Bahasa wong benar ke? Benar ke? Ya. Tidak kena. Biasanya mental anak itu yang terganggu gara-gara broken home, berebut. Apalagi kalau anak itu pesantren kan. Paling repot itu. Paling repot. Apa? Emaknya ngajak jalan-jalan, bapaknya ngajak jalan. Yang penting pesantren, keluar terus sudah ini. Kan kalau seandainya tidak kan, kalau misalnya pacak pergi bareng, bapak, emaknya, anaknya pergi bareng. Jadi dalam sebulan sekali baik jalan-jalan ya kan. Ini baca sebulan lagi 2 kali jalan-jalan. Makin bapaknya, oh ini aku belok, aku emaknya. Nah ini yang repot. Jadi budak itu, pendidikan budak itu, nah ini yang terganggu akhirnya. Apalagi kalau seandainya ngembos-ngembos sih, mak tadi kan salah kau milik bapak kau tu, pak kau tu cek ini. Bapak aja itu juga misalnya. Nah tambah bingung nih, siapa yang dipercaya nih? Itu. Alhamdulillah kalau seandainya tidak terjadi sama kita. Nikmat syukuri apa namanya itu? Nikmat yang Allah SWT berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit-sedikit begini. Oke, insyaallah bab selanjutnya itu bab nazar. Pengen juga bahas bab nazar. Macam mana nazar itu dan apa yang harus dilakukan kalau seandainya melanggar nazar atau tidak melakukan nazar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama, kebetulan memang saya punya teman yang broken home. Yang broken home juga Bib, keluarganya. Nah jadi mengenai nafkah anak Bib, nafkah anak itu oleh bapaknya itu sampai batas kapan? Apakah sampai nanti anaknya menikah, ataukah sampai anaknya bekerja, atau seperti apa? Jadi kan biasa tiap bulan itu dinafkahi tuh oleh si bapak gitu Bib. Nah yang kedua mengenai tahajud Bib. Jadi di kampung itu ada perbedaan pendapat Ustadz. Jadi ada Ustadz pertama bilang bahwa tahajud itu memang hanya waktunya saja, tapi niatnya bukan tahajud. Jadi kalau sholat malam itu niatnya bukan tahajud, melainkan niat yang lain. Terus ada kedua memang tahajud itu memang ada dengan niat memang tahajud. Jadi memang ada gejolak lah. Jadi bingung masyarakat mau ikut yang mana, seperti itu Bib. Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah nafkah. Kemarin sebenarnya sudah bab nafkah kan. Sampai kapan nafkahi anak itu? Kemarin jelas sudah sampai kapan? Anak itu wajib nafkah itu ketika dia miskin. Dia miskin, fakir ya. Miskin dan dia miskin, kemudian dia tidak ada dia berakal. Dia apa? Ya. Dia miskin dan dia tidak gila. Macam mana lemah itu. Kalau seandainya anak ini miskin dia miskin, dia wajib dinafkahi. Dinafkahi. Sampai kapan sebenarnya? Sampai dia balik. Selagi dia tidak gila. Kalau dia gila, wajib nafkahi juga, walaupun dia sudah balik. Jadi anak itu kalau dia miskin dan kecil, miskin dan kecil, wajib nafkahi. Kemudian miskin dan cacat, tidak bisa begawi. Cacat yang membuat dia tidak bisa begawi. Dia miskin anak ini. Kemudian sudah besar. Kalau kecil tadi kan wajib nafkahi kan. Kemudian dia ini sudah besar, tapi tidak bisa begawi karena cacat.
wajib dinafkahi. Sampai kapan? Sampai hilang. Kemudian miskin sama berakal tadi. Nah, kalau seandainya dia ni kayo anak ni, tidak wajib bapak menafkahinya. Kemudian kalau anak ni gila, wajib bagi bapak untuk menafkahi. Jadi itu dari tanya dua kok itu. Dua kok itu sampai 3. Fakir sama kecil, fakir sama sehat, tidak cacat ya. Atau fakir sama cacat fakir sama cacat dia wajib nafkahi. Fakir sama gila misalnya, ini dia wajib nafkahi. Kalau seandainya ini hilang, kalau fakirnya hilang misalnya, tidak doh, walaupun dia kecil tetap walaupun dia kecil maka dia kaya, tidak wajib bagi bapak nafkahi. Dia miskin, kemudian dia besar, walaupun dia miskin tapi dia besar, pacak begawi, kemudian berakal, berarti dia bisa nyari duit, maka cari duit. Besar itu ukurannya balik, balik. Karena dalam syariat kalau belum balik itu belum bisa jual beli. Aku beli tak baca, aku jual tak baca. Omongannya masih belum dianggap dalam syariat. Omongannya masih belum dianggap. Jadi kalau dikatai budak kecil jangan marah gitu. Omongan itu belum dianggap. Budak kecil kalau jual rumah, galak dah kita belinya. Ay, kau ni ngaco ni. Pasti kan cak itu kan. Jual apa? Cincin emas. Budak kecil jual cincin emas. Kau ni punya siapa ni? Pasti kita ngomong cak itu kan. Lain kalau sudah balik. Kalau sudah balik diterima omongannya. Itu sampai berarti antara itulah. Kalau seandainya dia kaya, dia tak wajib, bapak tak wajib nafkahi. Kalau seandainya dia ni kecil tapi tak ada kaya, tak ada kaya, dia wajib dinafkahi oleh bapaknya. Sampai macam itu. Kemudian masalah tahajud, memang tahajud juga kita di majlis kita juga ada juga diomong macam itu juga. Penengahnya adalah ilmu sebenarnya. Penengahnya adalah ilmu. Kalau ndak nian misalnya, tanya sama ustaz yang ngomongkan tahajud itu ada namanya nyan solatnya. Di kitab mana? Inilah kalau cak ini. Baru ketemu kalau cak ini. Di kitab mana? Tahajud yang mengatakan bukan nama solat tapi waktunya. Di kitab mana? Kalau sekedar ngomong pacak galau bang. Kamu mengatakan misalkan, misal ustaz kan, ente tadi dapat 2 kalau anak tambah lagi misalnya 3 aja dapat. Tahajud itu solat malam walaupun sebelum solat isya. Nah kau solat ba'diyah maghrib misalnya. Misal baik kan, ba'diyah maghrib. Seandainya baik, percaya baik kan ente? Karena apa? Ustaz yang ngomong. Ya kan? Oh, tambah bingung lagi ini kan. Kalau asal nyebut baik, pacak baik. Asalnya nyebut. Kalau misal kita bingung cak itu, kalau bingung misalnya itu, kita tidak nyalakan ustaz maksudnya, tidak nyalakan ustaz. Cari yang apa? Yang pastinya. Tanyakan secara lemah lembut dengan sopan dengan adabnya. Kalau boleh tahu ini apa solat tahajud ni kita nyarinya kitab apalah? Oh, cari di kitab ini je. Mana ni kalau pacak bisa dah anak dah pacak maconya. Kan? Cari itu, kemudian kita susun ni jengai. Oh ya, solat ini. Kemudian solat yang suka ni pula ustaz ini pula. Cari tahu. Sampai dapat. Untuk sebenarnya cak itu kalau seandainya kita bingung untuk ustaz ini ngomong cak ini, ustaz ini ngomong cak ini. Penengahnya adalah ilmu. Al-ilmu hakim. Ilmu itu hakim. Ilmu itu hakim. Maka ketika kita dapat ilmunya dengan dipelajari, bukan sekadar nanya bayo kan, pelajari di kitab mana tu, cari itu. Kitabnya ni siapa ngarangnya, benar tak? Misal baik ni kan,
Ustaz kaki lima, jangan misalnya kan. Ustaz apa? Yang sekiranya kiai atau ulama yang diakui. Diakui. Seperti misal apa? Imam Baijuri, Suluk pesantren dipakai. Kitab Baijuri yang fikih khususnya, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, itu diakui. Tarsyihul Mustafidin, Safinatun Najah diakui. Kasyifatus Sajak Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita ni, Al-Bantani itu diakui kefikihannya, ilmu fikihnya itu diakui. Tarmasi, itu diakui. Khusus fikih, khusus fikih. Kalau misalnya yang anda temui dalam kitab Baijuri bahwa salat tahajud itu, sini tidak tahu anda tulis tak sini ya. Ini syarahnya apa? Hasyiahnya kitab ini. Saya belum nyarinya. Okay, yang anda ingat apa? Yang itu anda ulang-ulang itu terus itu. Karena banyak nanya kemarin bahwa salat tahajud itu adalah salat malam yang dilakukan setelah salat isya dan sudah tidur sebelum subuh. Salat malam yang dilakukan setelah salat isya dan sudah tidur sebelum salat subuh, sebelum waktu subuh maksudnya, sebelum waktu subuh. Itu namanya tahajud. Salat apapun, baik salat itu salat wajib ataupun salat sunnah, baik itu salatnya adaan atau qadaan. Contoh misalnya salat witir, kapan kita melakukannya? Bisa sebelum tidur, habis salat isya, tapi ya kan, salat tahajud tadi kan habis salat isya, sesudah tidur. Nah ini dah ambil sikap habis salat isya. Habis salat isya kita salat apa? Ba'diyah. Habis itu ba'diyah witir. Tahajud bukan ini? Bukan. Ngapa? Karena belum tidur. Kalau seandainya habis isya tidur kita, bangun salat apa? Ba'diyah isya sama witir. Maka ba'diyah isya ini sama witir jadi apa? Tahajud. Jadi tahajud. Walaupun kita tidak diniatkan usolli sunnat tahajud. Aslinya sebenarnya salat tahajud itu sebuah nama baik, bukan nama salat. Nama salat yang dilakukan di waktu ini. Jadi istilahnya apa? Berkaitan dengan waktu. Itu yang kita dapat di dalam kitab Baijuri dan juga dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kalau salah Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan itu tahajud itu syaratnya sudah salat isya, sudah tidur. Salat tarawih bisa jadi tahajud, bisa bukan tahajud. Kalau seandainya sudah tidur, berarti namanya tahajud. Tarawih harus sesudah salat isya dulu baru tarawih. Kalau seandainya sebelum tidur, bukan dinamakan tahajud, namanya apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu lebih luas lagi. Salat yang dilakukan setelah salat isya itu namanya Qiyamul Lail, baik tidur ataupun sesudah tidur ataupun sebelum tidur. Artinya tahajud itu dinamakan Qiyamul Lail juga. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa yang di qiyamul lail ini maksudnya? Salat tarawih. Salat tarawih itu dilakukan setelah salat isya. Salat apa yang dilakukan setelah salat isya namanya qiyamul lail. Kalau tambahan plus apa? Sesudah tidur plus lagi qiyamul lail dan tahajud. Itu definisinya. Itu kalau kita nengoknya di kitab Baijuri. Ya, ada di kitab Baijuri bab pembahasan salat sunnah. Dalam Ghayatul Taghribnya itu
ada namanya salat tahajud. Disebutkan di situ salat sunnah itu di antaranya adalah tahajud. Nah, di situ didefinisikan oleh Imam Baijuri. Bahkan disebutkan kalau seandainya kita salat wajib, kita qadha. Qadha salat wajib dilakukan di waktu itu, maka salat itu disebut juga tahajud. Seandainya kita jamak takhir antara maghrib sama isya, boleh kita salat maghrib dulu, boleh kita salat isya dulu. Afdalnya salat maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir salat maghrib sama isya di waktu isya. Nah, misalkan kita tertidur, malam tertidur, akhirnya bangun, ya Allah, nah, dan nyampe juang, belum salat isya nih, belum salat isya, belum juga salat maghrib. Nah, kemudian kita salat apa dulu? Misal baik nih, salat isya dulu, salat isya kan, salat isya, berarti sudah salat isya, salat maghrib ini jadi tahajud. Kenapa? Karena dilakukan sudah salat isya dan sudah tidur. Maka maghrib ini plus tahajud plus qiyamul lail juga. Nah, apa ini jadinya? Dapatnya apa misalnya? Dapatnya apa misalnya kalau misalnya salat tahajud juga, salat qiyamul lail juga, dapat kesunahan. Dan itu sebuah kebiasaan orang soleh. Salat qiyamul lail, kebiasaan orang soleh. Tak tahu kayaknya enggak ada, pasti kan ada soalan. Ada yang tanya lagi? Sambilan ya. InsyaAllah kalau seandainya ahad depan kita pastikan dalam kitabnya. Rasanya pernah di sini nih, nggak tahu kapan tahun berapa tuh. Pernah di sini sebutkan pakai kitabnya Baijuri nyebutkan ya. Jadi kalau seandainya sudah misalnya dapat kita dari kitabnya, sudah ambillah itu, pakailah yang itu. Mogalah ustaz ini ngomong ini, ustaz ini ngomong ini, ustaz ini ngomong ini, seandainya aku ngambil yang ini. Kalau seandainya ustaz ini ada juga perkataan yang itu, ada juga dalam kitabnya, sudah berarti ada pendapat yang lain. Itu. Wallahu taala alam bisawab. Khalas. Sudah. Nah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita ke jalan yang Allah SWT ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa hilman wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' min nafsin la tashba' wa na'udzubika min zalikal arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.